yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang? Nggak ada, belum pernah diperiksa. Ya belum pernah karena kekuasaan masih dipegang Pak. Enggak, ini orang sudah ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Gimana? Sudahlah bos, Anda ini bias, tahu nggak bias? Terus contoh nih, saya akan menyerahkan segera berkas ke KPK tentang korupsi yang dilakukan oleh Fahri Hamzah waktu dia jadi wakil ketua Komisi 3. Saya akan buktikan. Punya relasi-relasi dengan orang-orang KPK yang selama ini di belakangnya. Ini ketakutan Fahri karena takut kasusnya diproses dan juga ketakutan Prabowo kasus HAM-nya akan dibentuk pengadilan HAM. Omongan Fahri itu kan ya omongan kosong aja. Fahri itu kan mulut besar. Ngapain didengerin? Kita berjumpa lagi dengan Bajan melihat dinamika politik pemilihan presiden saat ini sangat luar biasa eskalasinya. Tentu saja supaya kita bisa mengcover isu-isu di lapangan, maka kita harus banyak memantau perdebatan dan isu-isu yang berkembang saat ini. Gimana nih kira-kira yang menarik atau isu yang berkembang saat ini yang menjadi isu trending itu apa? Kalau beberapa hari ini Bang, ini ada pernyataan yang kontroversial kalau menurut saya ini. Jadi pernyataan dari salah satu mantan DPR RI dulu, Fahri Hamzah. Dia itu menyatakan bahwa sebelumnya itu dia sempat nge-tweet di Twitter, mengatakan bahwa ada pasangan paslon yang nanti akan dihukum. Nah itu dipertegas Bang. Ketika dia mungkin lagi sosialisasi ke daerah pemilihannya, dia mempertegas bahwa pasangan Anies sama Muhaimin ini nanti pasca pemilu akan jadi tersangka. Kalau Prabowo yang jadi presiden. Kalau Prabowo jadi presiden. Nah yang sekarang yang lagi ramai itu kan juga dari salah satu yang merekam mungkin ya, itu kan mempertanyakan bukannya ada masalah juga di pihak Prabowo soal estate gitu. Ya itu nanti kita bahas tersendiri ya. Jadi kalau kenapa kalau sebenarnya yang melatar belakangi si Fahri itu sangat getol banget menyuarakan bahwa ini nanti paslon nomor 1 ini bisa jadi tersangka, itu kenapa kayak gitu dia? Ya biasalah, namanya Fahri Hamzah itu kan mulutnya besar. Sejak dulu kan begitu, berpintar bermanuver, terus memprovokasi. Nah, ya memang sebagai seorang politisi no problem, tapi ini kan menyangkut seseorang, apalagi tidak ada proses yang mengarah ke sana. Sekarang kan kita perlu baca, Fahri ini siapa? Politisi kan? Berarti omongannya adalah omongan politis. Nah, kemudian kok dia mengkaitkan dengan persoalan hukum Anies sama Muhaimin? Emangnya dia siapa? Emangnya dia pejabat di lingkungan kehakiman atau pengadilan? Kan nggak sama sekali. Ini manuver. Justru benar. Tadi saya melihat, memang di lingkaran Prabowo ini banyak orang paranoid, orang yang takut. Pertama, takut elektabilitasnya Anies tinggi. Yang kedua, takut kalau Anies nanti jadi presiden. Pertanyaan kan, what happened? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Orang-orang mereka ini kok takut dengan Anies kalau nanti jadi presiden? Nah ini harus kita balik berbicara. Berarti kalau aku garis bawahi Bang, ini berarti posisinya Fahri ini sebenarnya menyuarakan isi hatinya. Dia lagi gelisah. Karena cemas ada gerakan organik yang muncul dari pasangan 01 itu. Iya. Justru itu kalau saya lihat kan akhir-akhir ini gerakan-gerakan organik yang ada di barisan Anies ini kan sangat masif. Bahkan mendekati yang sistematik dan itu tidak diolah oleh tim ses, tapi tumbuh dari bawah. Nah, ini kan kemudian mencemaskan. Maka saya melihat karena ini kan bahasa politis karena Fahri Ali seorang politisi,
Fahri Hamzah ini seorang politisi yang mengatakan pasca pemilu atau pilpres ketika Prabowo jadi presiden nanti ada tersangka yaitu Anies dan Muhaimin. Ini hanya upaya mendegradasi dukungan publik terhadap Anies dan mendegradasi elektabilitas Anies supaya tidak meningkat. Dengan begitu, ketika suara Anies tidak meningkat, bahwa ada usaha-usaha satu periode itu muncul lagi. Sebetulnya itu kaitannya dengan upaya satu periode. Satu putaran, maksud saya begitu. Dan ini salah satu usahanya aja. Jadi kan beragam-ragam usaha. Kayaknya Fahri Hamzah bisa dikasih tugas seperti itu. Nah, nanti kan banyak itu. Tugas Erlangga Hartarto kayak apa, tugas Julhas kayak apa, tugas Jokowi kayak apa. Semuanya itu hanya ingin mengkolaborasi dukungan pada Prabowo Gibran satu putaran. Itu aja. Jadi kalau yang ditanyakan yang merekam juga bahwa ada potensi korupsi itu banyak di kubu 02. Oh iyalah, iya. Karena saat ini masih berada dalam kekuasaan sehingga tidak dilindungi. Sehingga tidak dibahas itu. Nah, itu kan jawaban si Fahri ini kan dia ngomong gini. Nah, ini Pak Prabowo ini kan sudah 40 tahun sebagai oposisi. Ya biasa-biasa aja ya pernah ada permasalahan hukum gitu. Itu dia menjawabnya seperti itu. Bahkan dia ngomong, wah pernyataan kalian itu yes, ya gitu malah. Ya itu kan ngomongnya Fahri sebagai seorang politisi yang seperti tadi saya garis bawahi, Fahri kan sebagai politisi. Siapa bilang Prabowo nggak punya masalah hukum? Belum aja dibentuk pengadilan HAM. Justru itu nanti kalau Anies jadi presiden, ketakutan Prabowo adalah kalau sampai dibentuk pengadilan HAM, hak asasi manusia, dan pelanggaran Prabowo, penculikan dan pelanggaran hak asasi manusia itu nanti akan diproses lewat pengadilan. Kalau lewat jalur-jalur yang lain kan sudah jelas. Pengakuan Profesor Kiki, terus Agung Gumelar, terus Wiranto, udah jelas. Dan sudah diakui sendiri oleh Prabowo dia siap penculik. Mau apa lagi? Kalau persoalan hukum korupsinya, loh memang selama ini kan dia belum menjabat sebagai jabatan publik, kan gak bersentuhan dengan anggaran. Makanya saya tadi dengar itu ada sanggahan dari peserta di dialognya Fahri itu masalah podcaster. Itu jelas potensi besar. Bayangkan sekian hektar, kemudian itu lahan itu dibakar. Pertanyaan saya, kayunya kemana? Itu ribuan hektar, bos. Siapa yang memanfaatkan kayunya? Sampai sekarang nggak ada laporan, itu harus diaudit itu mahal itu. Anggaran 6 triliun, pernah nggak diaudit? Padahal sudah jelas-jelas ada yang gagal. Nah, itu kan. Tapi kan kemudian justru bagi saya, ini sudah menjadi kegelisahan di lingkaran Prabowo kayaknya, termasuk Fahri. Nah, kegelisahan gimana? Jangan sampai Anies menjadi presiden. Kemudian nanti akan dibongkar semua karena di dalam debat-debat sudah jelas dipersoalkan ini ada kaitannya dengan hukum nanti yang menyangkut Prabowo dan kroni-kroninya yang itu membuat PT Agrinas, belum lagi dengan pengadaan alutsista. Itu banyak sekali persoalan. Tanya aja sama Bu Koni, kan udah dibongkar semua. Siapa bilang Fahri ngomong? Atau gini, Fahri itu orang yang pernah bermasalah dengan hukum. Fahri tadi kan bilang Pak Prabowo kan nggak pernah diproses di pengadilan diproses secara hukum. Kalau Anies sudah pernah dipanggil KPK, Muhaimin. Justru Anies dan Muhaimin sudah pernah dipanggil dan tidak ada fakta yang mengatakan udah selesai. Fahri tahun 2018 itu punya masalah hukum. Najaruddin yang buka. Dalam persidangan Najaruddin bilang Fahri adalah pernah melakukan korupsi dan Najaruddin sempat menantang akan memberikan bukti-bukti ke KPK. Persoalan proses saya nggak tahu, itu urusan KPK. Tahun 2021, Fahri jelas disebut-sebut adalah soal suap ini, ada masalah Menteri Perikanan Kelautan Edi Prabowo, orang Gerindra, yang kemudian ditangkap OTT oleh KPK. Ternyata Fahri punya kaitan masalah suap benur. Nah, persoalan kasusnya kayak apa sampai saat ini kita nggak tahu. Jangan-jangan Fahri juga takut, gitu loh. Karena bagaimanapun, dan Anies punya data banyak. Karena Anies punya relasi-relasi dengan orang-orang KPK yang selama ini di belakangnya.
ini ketakutan Fahri karena takut kasusnya diproses, dan juga ketakutan Prabowo kasus HAM-nya akan dibentuk pengadilan HAM dan lain sebagainya, termasuk kasus penculikan dan kasus food estate. Food estate ini skandal besar yang memberi instruksi presiden. Jangan-jangan di balik itu presiden terlibat loh. Ini dugaan saya loh. Makanya kemudian nggak pernah terbongkar, tersentuh. Ini salah satu bagian. Mungkin terakhir Pak, closing statement ini. Ini kan berarti kan ada memang gerakan dari penguasa ini untuk membangun opini. Betul itu. Nah, kira-kira pesan untuk teman-teman relawan itu untuk mengkantar opini-opini yang menyesatkan itu gimana Bang? Sebenarnya kalau saya amati, relawan ini nggak terpengaruh kok dengan bahasa-bahasa Fahri. Berapa sih isu tentang Anies Baswedan sekarang mental kan? Dari isu politik identitas juga nggak ada pengaruh, justru didukung oleh kaum muda. Pak Anies sekarang mau Fahri mendegradasi persoalan kasus korupsi. Loh, Anies sebelum maju itu sudah menjadi konsumsi. Relawan Anies dan pendukung Anies itu sudah dewasa dan sangat paham bahwa manuver-manuver politik menjelang pemilihan presiden itu sudah biasa dan dianggap hanya sebagai hiasan demokrasi aja, hiasan politik aja. Omongan Fahri itu kan ya omongan kosong aja. Fahri itu kan mulut besar. Ngapain didengerin? Anies kan udah bilang Fahri itu gak levelnya.